Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, adapun faedah jalilatun yang agung. Ruwiya diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Abi Hurairah qala berkata siapa Abi Hurairah dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah masuk data yaumin suatu hari ala ba'natihi atas putrinya Fatimah putrinya Nabi Fatimah Az-Zahra Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Fawajada maka mendapati siapa Kanjeng Nabi ha terhadap putrinya Fatimah ngapain? Tathanu gelepung apa itu? Mengaduk adonan gitu loh ya. Kalau dulu itu tepung itu enggak beli kayak sekarang, tepung itu harus buat dulu ya. Tathanu mengaduk tepung syairon biji syair, membuat tepung, membuat adonan dari biji syair. Ala roha atas gilingan. Wahia dan dia Fatimah putrinya Fatimah itu tabeki sambil menangis, sambil giling, sambil nangis. Faqala maka berkata laha kepada putrinya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin mantune sing sowan teng tiyang sepuh nggih Sayyidina Ali sowan teng ayahnya Kanjeng Nabi, terus kemudian menangis. Sayyidina Ali mendapati Kanjeng Nabi menangis ya, terus kemudian menanyakan, "Loh, kenapa wahai ayah, apa yang membuat engkau menangis?" Terus kemudian menceritakan tentang 6 golongan wanita yang disiksa ketika pada perjalanan Isra Mi'raj. Nah, ini sebaliknya. Kanjeng Nabi yang bertandang ke rumah putrinya. Ya, pengen tahu kondisi putrinya kayak apa gitu. Ternyata begitu pas Kanjeng Nabi main ke rumah putrinya pun juga putrinya dalam kondisi menangis ya. Ayahnya yang menangis, putrinya yang menangis. Apakah sama sebabnya? Nah, kita lihat sebabnya apakah sama? Sebabnya Kanjeng Nabi menangis dengan putrinya menangis ini sama enggak ya kira-kira? Wama dan apakah yubaki penyebab nangismu wahai Fatimah ya Fatimah wahai Fatimah? Apa yang menyebabkan menangis kamu wahai putriku Fatimah? La abqallahu laki ainan. La tidaklah. Ini doa ya. Tidaklah, mudah-mudahan tidak akan abqa menjadikan menangis siapa Allah laki bagimu wahai putriku ainan terhadap matamu. Mudah-mudahan Allah tidak akan menjadikan matamu bersedih dan berlinang air mata. Itu doanya ayah kepada putrinya. Faqalat maka menjawab siapa putri Fatimah, ya abati wahai ayahku, abkani menjadikan menangis aku gitu ya, menjadikanku menangis itu apa toh? Apa tahu siksanya wanita di neraka kayak ayahnya? Oh, ternyata bukan. Berbeda ternyata penyebab nangisnya Fatimah. Apa yang menyebabkan Fatimah menangis? Yaitu hajarur roha. Niki lo ayah, batu gilingan ini lo berat banget. Wa syughlul baiti dan repotnya pekerjaan rumah. Capek. Kula lo kesel ayah, ngoten nggih. Jawane niku manja, tapi bojone gak manja sakjane. Kesel temenanan. Sayyidah Fatimah itu benar-benar kesel temenanan. Giling-giling dhewe, nyuci sendiri, ya wis ngramut putra kembare dhewe, intine kesel.
Yang menjadikan nangis itu kesal. Fajalasa, maka duduk. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, di sisinya putrinya Fatimah. Faqalat, sambil dawuh, ya abati, wahai putriku sayang, min fadlik, ya ngene lho. Kalau min fadlik dari atas ke bawah, ya dari ayah ke anak, nggak mungkin nyun sewu, itu bukan kayak gitu ya. Tapi kalau yang bicara min fadlik itu dari anak ke ayah, bisa diartikan permisi atau nyun sewu. Tapi ini kan anak ke ayah ke putrinya, nggak mungkin dengan nyun sewu kita mengartikannya. Min fadlik ngene lho, yo ngene lho. Tas'alu, oh salah ya, salah. Faqalat, oh yang berkata itu bukan Kanjeng Nabi ya. Faqalat tadi itu Aisyah. Faqalat Aisyah itu koyok apa jenenge ngene kok ngerayu. Pas Kanjeng Nabi ayahnya duduk di sisinya, kemudian Fatimah merasa bahwa inilah momen yang tepat untuk aku mengajukan permohonan kepada ayahku. Kleru ini berarti min fadlik itu dari Fatimah ke Kanjeng Nabi ya. Faqalat, lat ya deh, iya ya. Faqalat, maka dia Fatimah berkata, ya abati, wahai ayahku. Abati kok anakku. Ya abati, wahai ayahku, min fadlik nyun sewu nggih ayah, kula nyuwun apa wonten penyuwunan. Tas'alu, hendaklah panjenengan nyuwun dhateng aliyan ali. Panjenengan suwunaken teng Ali nggih ayah. Siapa Ali? Suaminya. Kenapa ya Fatimah itu harus lewat ayahnya gitu untuk bicara, untuk menyampaikan ke suaminya sendiri? Kenapa Fatimah kok enggak berani aja gitu langsung ke suaminya? Kok dadak nyuwun tolong ayah barang gitu. Berarti ini sosok istri yang yang ngurmati suami ini nemen gitu, sehingga nek badhe nyuwun iku sungkan ya, gak kaya awak-awak ngene iki tok ngok gitu ya. Ya Fatimah ini model istri yang seperti itu, istri yang sangat mulia, sangat baik, sangat menjaga perasaan suaminya. Engko nek ndang aku matur, engko ndang bebani hati suamiku, wis gak gitu. Jadi dipendam, tapi ternyata ada kalanya jadi bom waktu ya, ndak kuku sehingga nangis juga. Tapi pelampiasannya tidak langsung kepada suami, lewat ayahandanya. Ya rene-rene pancene ya oma-oma iku. Ayah kula nyuwun tulung nggih jenengan aturne teng Ali. Ayashtari Ali, untuk membelikanku ya, membelikan untukku apa? Jariatan itu PRT, apa sekarang itu asisten ART ya, asisten rumah tangga, bukan ASN ya, RT. Asisten rumah tangga ngoten lho ayah, litu'inani, agar membantuku, alat tohni, atas pekerjaan membuat makanan tadi itu, membuat tepung tadi itu, membuat adonan roti lah, karena makanan pokoknya di Arab sana itu roti ya Pak ya, roti gede-gede gitu loh Pak, sampai nih Pak, sama ngerti di toko-toko sepanjang jalan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ya, di toko-toko makanan itu roti itu wow sak mene Pak, kok kare di dal ngene lho, nek gak ngono pokoke ngono iku lah. Aku heran sih dimakmu apa nek gak ngono. Gak rotine gak kayak sari roti ngono, empuk ngono gak, Mbak. Atos rotine iku. Terus nek makem iku dicuwil ngene, terus sampe iku ditulitne ambek bumbu-bumbu rempah. Wis pokoke lat iki gak anu banget. Gak familiar banget. Gak iso nrimo ya. Makme ngoten, Mbak. Roti dicuwil, rotine iku atos jan koyo makman anu ngono. Dadi mareke. Cuwil ambek bumbu rempah, bukan apa iku jenenge koyo bluben ambek
Pengen ku mayones ora ngono, tapi kok ya mayones saya kira bakal ngono rasanya, tapi ternyata bumbu-bumbu. Jadi ini aduh iki roti kok ambek bumbu, kan biasanya di rumah sari roti ambek susu ngono ya, iki roti ambek bumbu-bumbu. Jadi ini enggak iso banget. Repot nek di Arab namanya. Litu'ainuni agar membantuku ala tohni dalam proses membuat tepung adonan roti itu. Wa ala syughlil baiti dan juga atas kerepotan rumah tangga, ben bantu ngoten lho. Ngoten lho ayah, salah ta kula nek nyuwun ngoten niku. Falamma maka ketika sami'a mendengar siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha terhadap ucapannya putrinya, maka Kanjeng Nabi koma, berdiri Kanjeng Nabi, wajah ilar roha, dan kemudian menghampiri batu apa iki mau jenenge, batu nggiling tadi itu ya. Kanjeng Nabi tadinya kan duduk di sampingnya putrinya sambil nemenin gitu jawane, jagongi putrine. Lah kok ternyata bukan jagongan asik, tambah ternyata luapan emosi putrinya kepada ayahnya, sehingga ketika benar-benar sampai secara eksplisit terungkap, terlontar, Kanjeng Nabi ndak kuat juga. Akhirnya Kanjeng Nabi yang langsung berdiri menghampiri mesin sampai belum ada mesinnya. Jadinya semuanya manual, Pak, pakai tenaga, Pak, ngono. Ya nek saiki ngono. Semuanya serba otomatis. Nek dulu itu tenaga wong. Tapi Kanjeng Nabi bisa menjadikan itu otomatis ya. Wa akhadha dan mengambil siapa Kanjeng Nabi asyaira terhadap apa itu? Ya batu alat penggiling tadi itu. Syair itu adalah tadi biji syair ya, biji syair yang digiling tadi itu. Kanjeng Nabi terus ngambil biji syair untuk digiling. Biatihi dengan astane Kanjeng Nabi piyambak. Al-mubarakati yang penuh barokah, asyarifati yang mulia. Wa wada'a dan meletakkan siapa Kanjeng Nabi hu ing biji syair tadi itu firroha. Ya wis ewang-ewang ngono lho Mbak ya. Kayak misalnya apa sih gawe apa ngene iki ya. Sampeyan njuku apa nih Mbak, bahan bakune terus dilebokno alate terus kemudian digiling gitu ya, bisa bayangkan ya. Waqala sembari mengucap siapa Kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Fadarat maka otomatis on ya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim Kanjeng Nabi. Ini mesin ini apa batu kok mesin lagi ya. Batu penggiling tadi itu tiba-tiba muter wahdah sendiri. Nanti otomatis on ya dihidupkan oleh Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim orang-orang muter dhewe kayak mesin cucine Mbak Fidah ngene iku ya. Mbak Faid mau nyuci ngene kan ditit ngene wis muter dhewe Mbak Fidah, Mbak Faid sampai deres ngono. Enak ya saiki ya. Nek piye nek dadak ngene-ngene ngucap. Jamane Mbak Ulil, jamane Mbak Peni wis ngucap kabeh. Jamane Mbak Uswa wis mati. Insyaallah ternyata Kanjeng Nabi bisa ya, ada mesin otomatisnya. Asane Kanjeng Nabi. Biidznillah taala dengan izinnya Gusti Allah taala. Fasara maka menjadi yahuddu. Apa ini? Memasukkan ya, masukkan siapa Kanjeng Nabi laha dalam gilingan tadi itu apa asyaira apa memasukkan apa? Biji syair tadi itu. Biatihi dengan astane Kanjeng Nabi al-mubarakah yang penuh barokah. Wahia dan mesin tadi itu laki-laki mesin dan batu penggiling tadi itu taduru memutar wahdaha sendiri dengan dirinya sendiri, maksudnya ya wis otomatis. Jadi Kanjeng Nabi tinggal memasukkan syair lagi dilebokno mek ngono tok. Enggak usah dadak ngene-ngene Kak. Masukkan lagi wis mari masukkan lagi mek karek ngono tok Kanjeng Nabi. Wa tusabbihullaha ta'ala sembari bertasbih terus Gusti Allah subhanallah. Lebokno neh subhanallah, ngilingne subhanallah. Bilughatin mukhtalifah dengan bahasa yang bermacam-macam. Kadang subhanallah, kadang alhamdulillah, kadang Allahu akbar. Hatta faragha syair, sampai habislah syairnya.
sudah tidak ada lagi pekerjaannya, putrinya sudah tuntas pekerjaan hari itu. Faqala maka dawu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, siapa yang didawuhi? Fatimah. Boten mesinnya tadi itu batu penggiling tadi dikasih tahu, didawuhi ambek Kanjeng Nabi. Lirrohai maring batu penggiling ya ta? Kanjeng Nabi dawuh kepada batu penggiling tadi. Gimana bilangnya? Uskuni, stop, sudah selesai bro, sudah cukup. Uskuni, stop, biidnillahi, dengan izinnya Allah. Maka fasakanat sami'na wa ata'na, batu penggilingnya tiba-tiba berhenti sesuai dengan instruksi Kanjeng Nabi. Ini bukan cerita gombali loh ya, bukan cerita apa itu jenenge ngawur loh ya. Penulis buku ini saya yakin punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Gusti Allah izini biiznillah itu tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kalau sudah ngomong biiznillah wis menembus batas dah. Logika tidak bisa menggapainya. Kalau sudah biiznillah. Wa nataqat dan dawu. Nataqat dan ngucap ya. Siapa yang ngucap itu? Fi kitabillah ta'ala, dalam kitab Gusti Allah, dalam Al-Qur'an ya. Nah, inilah dhewe didhawuhi. Awe didhawuhi kaya ngene ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Begitu. Siapa yang ngucap coba? mesin ya. Wa ahlikum qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sing maca Quran iki lho, duduk Kanjeng Nabi, duduk Sayyidati Fatimah, tapi batu penggiling. Batu penggiling itu ngerti dawuh Gusti Allah. Lah kabeh lah makhluk Gusti Allah termasuk batu penggiling itu tadi. Batu penggiling tadi itu loh. Apa ya? Ya wis membaca ayat ini. Kemudian diiringi dengan begini. Fakhiftu, saya takut sekali. An akuna, untuk aku menjadi minal hijarati allati yadkhulun nar. Wahai Kanjeng Nabi, Masya Allah bahagianya saya sebagai batu gitu ya, bisa melayani panjenengan. Nah, saya itu sangat takut untuk menjadi hijarah, batu allati yang yadkhuluna, masuk an-nar, di neraka, sebagaimana yang disampaikan ayat tadi, bahwa yang menjadi bahan bakar, bahan bakunya neraka adalah batu dan manusia, begitulah. Manusia dan batu, an-nas wal hijarah. Tadi kan hijarah. Jadi dia itu sangat takut untuk menjadi salah satu batu yang ada di neraka. Faqala, maka dawuh Kanjeng Nabi ya, laha kepada batu tadi itu, batu penggiling. Biidznillahilladzi antaqa kulla syai'in, biidnillahi, dengan izin Allah, alladzi yang antaqa, yang bisa menjadikan mengucap ya. Natoko itu kan berkata ya. Dengan izin Allah yang mengizinkan bisa berkata, kulla syai'in, segala sesuatu. Faqalat, maka berkata gilingan tadi itu, bilisanin, dengan lisannya batu, fasihin, yang fasih, azaliyin, yang
bisa fasih bahasa Arab. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi dan demi zat yang ba'atsaka mengutusmu bil haqqi dengan benar, nabiyan sebagai nabi, wa rasulan dan sebagai rasul. Ya, wahai Rasulullah, dan demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi dan rasul, lau amartani, jikalau engkau memerintahkanku, an adhana untuk mengaduk atau membuat tepung, ya, syairul masyriqi terhadap biji syair dari ujung masyriq itu apa? Timur, ya. Timur itu mana? Dari ujung timur wal maghribi sampai ujung barat. Jikalau engkau Kanjeng Nabi memerintahkanku untuk terus giling, ya, syair dari timur ke barat, latuhantuhu, niscaya aku bakal menggilingnya. Kullahu, wes semuanya wes, tanpa capek, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, otomatis wes saya tak giling dewe. Ya, siapa yang ngomong itu? Batu. Saking senengnya ngabdi Kanjeng Nabi dan saking takutnya untuk dia menjadi salah satu batu penghuni neraka. Wa ini, dan sesungguhnya aku sami'tu, saya mendengar, aku mendengar an-nabiyyu, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Absyiri, berikanlah kabar gembira kepadaku, ya. Fa innaki, sesungguhnya engkau, ini ya, min hijarati qasri Fatimah az-Zahra fil jannah. Ya, dia sangat menginginkan untuk tidak di neraka. Alhamdulillah. Bunga siro, oh absyiri, bukan berikanlah kabar gembira padaku, bukan, tapi Kanjeng Nabi dawuh, ya, Kanjeng Nabi sudah dawuh ke batu penggilingnya Fatimah tadi itu. Terus kemudian ketika si batu tadi bilang panjang lebar gitu, terus Kanjeng Nabi dawuh kepadanya, absyiri, bahagialah engkau wahai batu penggiling, fa innaki, maka sesungguhnya engkau wahai batu penggiling, min hijarati qasri Fatimah az-Zahra, kamu adalah batu penggiling rumahnya, di rumahnya Fatimah az-Zahra, putri kesayanganku. Kamu tempatnya fil jannati, di surga. Bahagialah engkau wahai batu. Enake dadi batu iki ya. Sudah dijamin di surga. Fa'il dzalika, maka ketika seperti itu, ya, ketika mendengar Kanjeng Nabi dawuh kaya ngono, maka farihat bunga seneng pol, ya. Seneng pol. Apa? Siapa yang senang? Ar-roha, batu penggiling tadi. Wastabsyarat, dan jadi bahagia banget pokoknya, ya. Hatinya seneng, bunga. Wasakanat, dan kemudian diam, ya. Wes, mari urusane Kanjeng Nabi kali batu penggiling tadi sudah selesai. Batu tadi berhenti untuk berkata ketika sudah mendapatkan jaminan dari Kanjeng Nabi, kalau tempatnya cuk kuatir sama gak atene dadi watu sing di neraka gitu. Wis, akhirnya selesai. Sekarang giliran Kanjeng Nabi urusannya dengan putrinya. Faqala, maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li binatihi, kepada putrinya. Kalau tadi sudah selesai urusannya dengan batu, sekarang sama putrinya Fatimah. Lau syaa, jikalau menghendaki siapa Allah
Ya Fatimah, wahai Fatimah putriku, la tohanat niscaya tadi batu penggiling tadi itu bakal giling lagi bagimu. Ya. Siapa? Ar-roha, batu penggiling tadi itu wahdaha sendiri secara otomatis. Jika Allah menghendaki, wahai Fatimah, ini loh batu penggiling bisa giling sendiri gitu untukmu. Walakin akan tetapi aroda menginginkan siapa Allah Ta'ala ayyaktuba laki untuk menulis bagimu. Apa nulis apa? Al-hasanat, kebagusan, ya kebaikan. Ngoten lho Cahayu, putriku sayang. Ngoten lho Fatimah. Jikalau Gusti Allah niku kersa ya wis ngersakne sak gampang-gampange Gusti Allah iku gampangno pekerjaane sampean. Kabeh digampangno. Iso muter dhewe otomatis. Sampeyan muni bismillahirrahmanirrahim, biidznillah muter sampai akhirnya selesai pekerjaanmu. Sampeyan bilang sakanti gitu ya sudah, dia akan diam, bisa Allah buat kayak gitu. Tetapi ya gitu loh ya, tetapi ada maksud Allah untuk kenapa menjadikan kamu capek. Kenapa? Karena Allah itu pengen gitu loh, ada catatan kebaikan dari dirimu. Nek sampean geleng niate krono ibadah ya untuk menyediakan makanan halal untuk keluarga, itu ada catatan kebaikan. Nah ya, Fatimah sampean ditulis sampai Gusti Allah, nak kebaikan. Wa yukaffiru, dan menghapuskan, Allah juga ingin menghapus angki darimu wahai putriku as-sayyiati, kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan. Dadi intine Gusti Allah iku maringi pegel nek sampean itu untuk karena saking maha baiknya Gusti Allah. Gusti Allah pengen nulis kebaikan seakeh-akeh untuk sampean dan ingin menghapuskan semua kesalahan. Ada lagi satu lagi, wa yarfa'alaki ad-darajat ya Fatimah, dan karena Allah ingin menaikkan, meninggikan bagimu derajat wahai Fatimah putriku. Begitu wahai calon ibu semuanya yang ada di hadapan Umi ini. Amenek kesel omah-omah ya ora usah sambat. Arti ini loh yang diinginkan Allah darimu itu, yang pertama adalah ditulis kebaikan ya. Biar Allah itu melihat betul ada catatan kebaikan dari kita. Kemudian yang kedua, dihapuskan semua kesalahan, dan yang ketiga dinaikkan derajatnya. Gitu. Jadi ini harus dimasukkan dalam ngarepe ngono, pengen nyeritakno Kanjeng Nabi ambek putrine, tapi sakjane ngono ini pesan untuk kita semua baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Nek ngerasa kesel uripe gak usah sambat. Lihatlah yang tidak terlihat di balik itu. Ya. Ada Allah di sana. Ada maksud baik Allah di sana untuk kita. Jadi ojo sok gampang-gampang suudzon ambek Gusti Allah gitu. Nah, ini baru. Kalau tadi udah selesai ya, urusan sama batu penggiling sudah, urusan sama Putri Fatimah sudah. Nah, sekarang baru kita sebagai perempuan secara umum baru diajak bicara. Ayu mamro'atin, barang siapa perempuan mana saja tohanat yang menggiling tepung li zaujiha untuk suaminya, wa auladiha dan untuk anak-anaknya, illa tidaklah ada kecuali kataba menulis siapa Allahu Allah laha baginya perempuan tadi bikulli habbatin, bagi setiap saben-saben biji fil qumhi, di dalam gandum, hasanatan, kebaikan. Wa maha anha, dan melebur anha darinya perempuan
sayyi'atan kejelekan dan kesalahan. Wa rafa'a dan meninggikan laha baginya perempuan darajatan derajat. Ya Fatimah tu wahai Fatimah. Tadi nek sekarang sudah enggak gandum ya, sudah enggak nelepung ya. Berarti gampangane ngene wis goreng tempe ngono ya. Goreng tempe gawe tempe sambal penyet gawe bojone gawe anake. Kalau misalnya tadi 1 biji gandum berarti saiki 1 biji tempe. Tempe itu kan ada banyak. Bukan 1 iris tempe loh ya. Di dalam tempe itu ada apa? Dele-dele sak pirang-pirang. Wis pokoke intine murah banget Gusti Allah itu maringi kebaikan kepada perempuan yang menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Jadi nek sampean ngerti ilmu nih kaya ngene, Mbak, sampean di pawon niku ambek senang hati. Ngono lho, iris brambang wi ganjaran ya. Apa? Derajat dhuwur. Apa? Dosa diilangi. Apa? Ditulis 1 kebaikan. Ngiris brambang sak iris lho, sret. Ngiris loro sret. Sampai nangis berarti kan wis wakeh wi tandane nangis itu. Ini tandane wis gak kuat nampa kebaikan tutuk Gusti Allah. Nangis padha mek Fatimah yo sampe nangis. Lah po ngiris brambang beda nangis sampean. Tapi ya itu tadi ya. Jadi ini benar-benar ilmu untuk kita semua. Sing wedok yo ngono, sing lanang yo ngono, tapi sing lanang kesele ndik jaba omah. Karena kewajibane golek nafkah. Sing wedok kewajibane melayani suami dan anak-anaknya. Tapi bukan berarti kayak gini nih harga mati. Agama kita enggak jahat kok ya, enggak saklek. Ya ada kalanya Allah itu menjadikan pintu rezekinya lewat istri. Jadi istri yang harus ngajar yang kampus. Bojone ndek dalem, ndek sawah ambek ngopeni langgar. Pas. Ya. Pas. Jadi jangan menuntut sama dengan orang lain. Terkadang yo garise gak padha. Sing wedok ternyata sing PNS. Jadi guru, jadi dosen atau apalah banyak kerja di mana gitu ya. Keluar rumah sing istrinya atau DPR ya. Wali kota. Boleh, tapi itu semuanya sampingan. Ya. Tugas utamanya perempuan adalah jadi istri dan jadi ibu. Begitu. Jadi apa sama pekerjaannya? Bu rumah tangga, nyambi anggota DPR. Itu nyambi itu. Bang. Angguyu. Aja wali aneh. Apa anggota DPR jangan. Apa omahe rusak kabeh gak karo. Alhamdulillah ya. Gak bisa kayak gitu. Harus paham kayak gini nih harus paham. Karena kemuliaan sejatinya seorang perempuan adalah ketika dia melayani suami dan anak-anaknya. Tapi yo ojo saklek, artinya gini loh. Gimana bisa Tommy jam itu kudu berangkat ngantor. Sik kudu nglayani suami sing ndek omah sing ndek sawah. Suaminya kok di sawah, istrinya anggota DPR ya. Oh, maksudnya jadi bos gitu loh, bos tuan tanah ya. Di sawah iku mek ngocek itu. Bukan berarti sampean tugas utamanya jadi istri dan jadi ibu di rumah itu kemudian sampean sendiri sing goreng sing ngono. Ya enggak mesti ngono. Ngono lho. Paham? Pakai ide cerdasnya. Nyapa? Yaitu cari pembantu, cari asisten yang bisa dipercaya. Pokoknya dalam tanda kutip ya. Ojo sampai sampean dadekno ibumu asistenmu. Ndang kiamat iki uripe. Paham ya? Umumnya sekarang iku golek asisten yang terpercaya sapa? Bayar arek ngono. Nggih mboten? Nggih mboten? Gak percaya wong liya mik. Lah terus apa sih? Lah terus enten sing anu teng putrane sing anu ngoten bae teng griya. Aduh iki wis. Gare nyepet-nyepetno kiamat ya ngono kuwi lho. Ibu sing wis kesel ngopeni awake kecilik saiki wayahe leren lah kok ditambah ngopeni putune. Ngene iki ora elok. Ngerti?
Ojo ono ya sampean nanti Umi tahu sampean kayak gitu, jangan. Gak apa-apa Umi gak ngerti, oh kampret sampean. Gusti Allah pirsa, ngono lho. Maksudnya itu ini benar-benar akhlak yang tidak terpuji. Menjadikan ibunya sebagai asisten rumah tangganya dan bahkan sing ngomong anaknya. Jangan. Ibumu iku, mbak anakmu iku ya seneng ambek putune, tapi nggak untuk full timer anakmu gitu loh. Bukan, paling ya ukur-ukur kene ngesun baru ngono ya wis. Gak atene itu sare ngopeni sampean tinggal lunga, sampean tinggal kerja marang ngono isuk sampai sore ada di tanggung jawab ibumu. Kualat sama anak ngono iku. Tenan? Gak sampai masuk kategori durhaka kepada orang tua. Wis ngono ae wis. Bebano ben dikencengi pisan ambek Umi. Ben ojo sampean ojo sampai sampean lakoni ngono lho. Wis ta lah meskipun ibuke sampean iku bengok-bengok wis ta lah gak popo nak, gak popo. Masih yo ngomong ngono delok kenyataannya. Ibumu sudah tua, secara fisik sudah enggak waktunya repot-repot. Kamu ngerti arek cilik iku ya? Ngesel napa ora? Deloken. Meka iku ya ngerti. Lucune koyo ngono. Ngesel napa gak nek nggono sampean dhewe nyekel Meka mulai isuk sampai sore wis sampean dhewean. Nyekel wis kaya apa rasane. Ayo Mbak Vida sing tau nyekel pisan sedina, rong dina. Ya wis gak apa-apa wis sedina rong dina. Tapi kan meneh ono koncone nek gak iso Mbak kesel awakmu. Ngerti? Jangankan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Alah sedina 2 jam 3 jam iku wis kesel sakjane ibumu iku. Tapi jenenge ibu iku ngerti ya, ora mentoloan di anake. Makane mesti ngono dawuhe. Wis salah anak gak apa-apa, soalnya gak mentolo. Delok anake kerjane sik durung mapan, mari ngono gajine wis sithik, engko nek dadak mbayari wong gak kuat dan sebagainya. Itu lho gak mentolo orang tua itu. Nah terus gimana Mi caranya kalau menyikapi itu? Kerja gak oleh, nitipno ndek ibuke gak oleh. Lah terus sambutan kerja Mi. Lah terus duit tutuk endi? Tutuk bojomu. Ngerti? Wis salah ndonga nek Gusti Allah. Ndongane wong wedok ya, solihah. Nek Gusti Allah gawe bojone, wala iku mbukakno pintu rezeki gawe bojone. Wis aja rono wis, aja kaken alasan. Nggak ada jalan lain Mi, ini satu-satunya ya sing ini kota besar Mi, kita nggak bisa nyari apa mempercayakan ke orang. Lah wis iku wis alasan tok. Ngerti? Jadikan ibumu itu ratu gitu loh di rumahmu. Nek sampean punya kesempatan untuk ngopeni ibu, ngopeni ayah sampean satu rumah, berbahagialah karena Allah. Ojo ndelok cerewete ibuke, ojo ndelok abote penggaweane, tapi bahagialah karena Allah. Karena itu adalah jaminan kunci surga untukmu. Ya mesti kunci surga iku abot, Mbak, Kang. Ya, cerewet Mi nek anu ngene. Wis ta aja didelok kuwi ne. Paring pirang wen sih sampean ku ngopeni ibu, ngopeni ayah. Ya sampean kudu dadi open-openane ibumu ambek ayahmu pirang wen. Paham ini? Gak semua orang lo dapat anugerah itu. Gak semua orang tua mau ikut sampean, ngerti ya? Mesti kan yang ikut pada orang yang anak yang dicondongi kan gitu. Atau biasanya bahkan orang tua nggak mau ikut anaknya, ngerti? Saking gak pengen gawe repot anaknya. Aku iso urip dhewe. Umumnya orang tua kayak gitu. Masih ya harus menelan hidup sendiri di desa. Panggil kepengenin njaluk ngono. Anake wis apa jenenge? Wis dadi wong gak pernah ayo monggo tabuk nderek kula. Oga aku tak ndek omahe, ngerti? Ya. Ya ngene kula wong tua. Makanya kok sampai sampean kebagian orang tuanya mau ikut sampean, syukuri. Tapi jangan perlakukan ibumu sebagai asisten rumah tanggamu. Ibu itu hanya sebagai controlling aja boleh. Tetap aman ada orang lain sing sampean tugasi untuk ngopeni anaknya atau rumah tangganya, itu orang lain. Ibu hanya ngontrol. Lah yo kok ngono yo.
apa jenenge? Sing ngopeni anakmu iku lho lah kan akhirnya ngerti. Koyok ngono. Oh ya wis berarti kita bisa ambil begitu. Jadi nggak harus kita sendiri yang melakukan. Tapi juga bukan ibu sampean. Paham ini? Paham ya? Tapi nek ternyata sampean dhewe, Mbak, sing ternyata ambek Gusti Allah diutus temenanan ngopeni putrane, wis ndak ada solusi lain. Nek pancen gak boleh ibu ya berarti ya saya nggak bisa kerja. Ya wis lakonono itu. Ambek lilo ridho meskipun dengan apa yang Allah titipkan ilmu sak bajek yang ada dalam diri sampean, kok ternyata mek ngopeni anak, ojo sambat. Hah? Nek sampean oleh giliran, oleh lotre ya, suamimu ternyata tidak mengizinkanmu kerja. SD di rumah aja. Sama nopeni anak ya wis dhewe. Padahal sampean sarjana S2. Piye sampean? Piye sampean? Muring? Walah, ngel-ngel sekolah S2 lah kok ternyata ndek omah ngopeni arek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lho akeh to anakmu. Ya ngono. Iki beneran loh ya, ini realita loh ya. Sing penting ku hatimu ku ridho, panggau ridho dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Wis ngono tok ae wis. Adepi urip ngono tok ae. Ngono tok mi yang gitu gak stres di omah. Iya stres pancen. Tapi ya sampean latih hatimu biyen piye mreh panggau iso ridho. Engko lek Gusti Allah panggah maringi jalan keluar. Iya, Mbak. Bisa Mbak, ada biurip Mbak. Sama ngerti nggak hidup sama nanti kayak apa gitu? Ngerti nggak? Pernah membayangkan nggak? Membayangkan sesuatu yang nggak tahu. Gimana kayak gitu itu? Pernah punya angan-angan nggak? Atau pernah bertanya kepada Allah? Bojoku kok sapa ya? Kaya apa ya? Tahu Mbak? Amun. Boleh apa enggak? Boleh Pol. Nek wis ketemu jalukno nek Gusti Allah. Maksudnya sampean kepengen bojo sing kaya apa itu bisa sampean ajukan proposal kepada Gusti Allah. Rumi kan sudah digariskan. Iya ngene iku Gusti Allah ndadekno sampean condonge sesuai dengan yang digariskan Gusti Allah. Ngono lho, Jong. Paham? Paham enggak? Begitu loh. Kadang Allah itu, Mbak, ketika sampean itu koyok halu ya, berhalu dalam tidurmu sampean halu, sampean akhirnya terus dari sekian buahnya karakter laki-laki calon suami terus sampean eliminasi iki misalnya begitu ya, sing koyok ngene ae gitu loh, maksudnya durung enek sakjane, tapi kan maksudnya dari sekian buahnya gitu loh, cara kategori wong lanang tuh sedih mek ya. Akhirnya mengerucut kan, oh aku pengennya bojo sing ini misalnya. Ya sudah mintakan pada Allah. Yang mengarahkan sampean akhirnya mengerucutkan ya kriteria itu ya Gusti Allah gitu loh. Paham? Sehingga sampean ketika mengajukan proposal Gusti Allah itu ya Gusti Allah wis pirsa wong panjenengan digawe ngono Gusti Allah gitu. Tapi nyuwono ndek Gusti Allah gitu loh. Ojo wedi aja sungkan lah. Dan ternyata ada ya perempuan itu yang reseh gitu, yang cerewet, yang apa iku pilah-pilih calon suami. Ojo koyo ngono ya sampean ya, tak peseni kabeh wis sampean iki masih ayu-ayu ya, pinter-pinter ya, wis alim-alim ya. Tapi ojo peh ngono sampean akhirnya mau milih-milih calon suami. Ojo ngono cah. Lapo biyen, lapo gak situ ambek iku. Sik kurang sithik apa nih? Alah gak situ nih. Lah sing niku biyen apa? Sik panggah kurang sithik, panggah kurang e. Dul, ngoco ngono lho. Sampeyan niku kaya apa? Apa gak enek kurange ta sampean? Kok amen ngedoi wong ngedoi jare nolak wong nok kurang sithik. Lah sampean apa wis sempurna? Nang kita gak sampean ya kurang akeh ta ngono lho. Ya. Ngono lho, ojo sampai kaya ngono, Pak. Ternyata ya enek sing kaya ngono. Jangan. Sing penting siji apa agamane ya toh,
Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kata ya. Tungkahul mar'ah an arba'in. Ya. Yang pertama itu 5 liha, kemudian li jamaliha, li hasabiha, kemudian li diniha. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Lanang yo ngono, wedok yo ngono. Meskipun bunyinya hadis ini tungkahul mar'ah. Ini hadis untuk laki-laki, koyok-koyok ngono. Tapi mak sakjane iku ngono hadis ya untuk perempuan. Siapa sih nggak pengen bejo? Ya, siapa yang nggak pengen untung? Nah, nek pengen untung, itu pilihlah karena sebab agamanya begitu loh. Meskipun kategori itu 4 ini, karena hartanya, karena gantenge ayune, karena anake sapa, karena agamane piye. Nek kan 4-4 sampean repotno, Mbak. Kan, ya gak oleh-oleh. Wong golek sempurna papat-papate ora enek. Wis entek itu edisi lama gitu Kanjeng Nabi itu edisi lama. Nek karen-karen ngene iki makhluk akhir zaman ini ki halas. Ojo milih sempurna papat-papate. Soge ganteng anake putrane yai ya ana sampe dhuwur, marung agamane apik. Sama nek njaluk ngene iki ya ada konsekuensinya. Ya paling enek, Mbak, enek paling sik enek paling karen-karen sik enek. Tapi ya sampean harus tahu konsekuensi dari orang yang sempurna kayak ngene iki. Biasanya wong lanang sing ngene iki ya bojone gak mung siji. Tapi ya akeh sing pengen koyo ngene kan. Masalahnya untuk dirinya sendiri. Kan ya mesakne kan to, ndek ambek wedok kono ya pengen aku kono yang kekno awake gayaku lho kono. Wis sampean nek gelem ambek iki mau berarti konsekuensine iku mau. Kok dadak angel-angel ae ya wis. Nek sampean pengen gamen tok ya rada-rada iyang-iyang sithik ya ora apa-apa. Kan wong wedok liyane gak kepengenan to nek ambek wong ireng gitu. Akhirnya kayak sampean dhewe. Wis ngono wae wis bismillah. Aja rewel dadi menungso ya. Sing lanang sing wedok aja rewel. Wis pokoke Gusti Allah ngutus ngono wong tuwa ajake kok wong tuwa nggih. Alah ya wis diiyani ae lho ya napa sih lho kula Allah wis engko lak barokah akeh manut wong tuwa. Ya. Tanpa cinta awalnya. Tapi wong tuwa nggih, wong tuwa wis seneng krana agamane. Gak salah to wong tuwa. Iya mengiyakan tuh karena agamanya, karena akhlaknya laki-laki itu. Meskipun sama durung kenal, durung seneng, durung apa, wis nama itu birrul walidain titik wis salah. Menggolak keberkahan itu datang menghampirimu seiring berjalannya waktu, cinta akan datang di situ. Ngono ae lho, ora usah repot rewel sakno wong tuamu. Malah sampai isin nolak piro ae sepangga kurang saidik. Wis mau dieling-eling ya. 1. Allah ingin menulis kebaikan ya. Sampeyan direpotno ambek Gusti Allah iku ben catatan kebaikane akeh. Tapi iki nek ikhlas lho yo. Gak kedumel ya. Nek pawon ambek muring, ayo ambek mencurang, mecutut ayo no jaya do yo gak ngono cah. Yang ingin ditulis kebaikan oleh Allah adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, ketulusan hati. Nah, ya. Nomor 2, Allah hendak menghapus semua kesalahan kita yang lalu, dosa-dosa itu didel-deli ambek Gusti Allah karena kebaikan kita. Dan yang ketiga, Allah hendak meninggikan derajat bagi wanita yang capek karena kerepotan rumah tangganya ya, melayani suami dan anak-anaknya dengan penuh ketulusan hati, rasa bahagia ya, melakukannya dengan senang hati semuanya. Itu loh catatannya Gusti Allah, catatannya luar biasa, ganjarannya Gusti Allah gak kurang. Mudah-mudahan manfaat.